Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan bahas transformatif untuk mata kuliah statistika ekonomi, untuk kode mata kuliah SPA 4123 ya, untuk modul ketiga, yang dimana modul ketiga ini membahas terkait dengan ukuran tendensi pusat atau kalau versi awamnya itu adalah ukuran pemusatan data ya. Jadi kita tahu bahwa statistika itu kan kebagi menjadi dua ya. Ada statistik ada yang deskriptif, yang berarti mendeskripsikan, deskriptif, dan ada inferensial. Nah, oke, inferensial. Nah, untuk yang deskriptif pasti kalian tidak akan asing lagi, karena untuk deskriptif sendiri sebenarnya mungkin nggak tahu ya kalau di SD masih ada atau enggak, apa emang dari SD udah ada sampai SMP sampai SMA bahkan, yang dimana kalau misalnya kalian pernah dengar untuk statistik itu, kalau kalian mau ngitungnya apa aja sih, ada mean, atau alias rata-rata. Nah, terus abis itu median, terus kemudian modus. Nah, ini tiga adalah ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan, atau mungkin kalau misalnya ini ada kuartil, ada jangkauan ya. Kalau emang yang udah SMA harusnya sih dia udah masuk ke jangkauan, simpangan antar kuartil, simpangan baku, yang dimana namanya mendeskripsikan itu akan terbagi menjadi dua. Nah, apa aja? Yaitu adalah terkait dengan pemusatan data, pemusatan data, atau yang kedua adalah penyebaran data. Nah, oke. Kalau waktu SMA mungkin kita belajar bahwa kalau untuk kayak misalnya pemusatan data ini saya bedain ya. Ada termasuk kuartil juga, kuartil, desil, persentil. Nah, cuman ternyata untuk kuartil, desil, persentil ternyata dia masuk ke penyebaran data. Cuman emang agak sedikit aneh sebenarnya, karena apa? Karena kalau misalnya emang kuartil, desil, persentil ini kan sebenarnya cuma data dibagi gitu kan. Nah, emang kalau kita ibarat kita bagi itu jatuhnya mirip kayak penyebaran data. Cuman kalau kasusnya kayak gitu, kenapa nggak median juga termasuk? Kan gitu. Median kan itu data dibagi dua. Sedangkan kalau kuartil itu data dibagi empat, yang dimana kuartil tengahnya itu adalah median. Berarti ada suatu yang kontradiksi dong jadinya. Bener nggak? Nah, cuman jadi kalau untuk yang di bagian mungkin untuk yang di biru tua ini, kuartil, desil, persentil ini saya taruh tengah aja. Soalnya kalau misalnya menurut buku yang kita pakai nih, buku SPA 4123, bahwa si kuartil, desil, persentil ini nggak masuk ke pemusatan data, melainkan di penyebaran data. Nah, kalau untuk penyebaran datanya yang pasti ini adalah modelnya jangkauan. Kalau ini make sense ya, karena kita mau tahu kira-kira seberapa besar sih data itu tersebar atau lebarnya. Terus ada simpangan baku, oke, ada simpangan baku atau misalnya standar deviasi. Terus kemudian ada ragam, atau mungkin nama lainnya kalau kita kenal dengan kerennya adalah varians. Terus ada simpangan rata-rata yang kayak gitulah. Nah, oke. Berarti dari sini nih kan ini udah bener banget kan kalau misalnya kalian pernah belajar pasti ya. Mean, median, modus, jangkauan, simpangan baku atau standar deviasi, sama ragam atau varians. So, kalau untuk inferensial sendiri itu terkait dengan apa namanya lebih spesifik lagi. Dia biasanya kalau namanya deskriptif itu berarti menjabarkan atau menggambarkan kira-kira nih datanya seperti apa sih. Nah, tapi kalau inferensial itu lebih kompleks. Ya kayak misalnya di video sebelumnya
Saya udah bilang bahwa kalau inferensial sendiri itu terkait lebih ke bagian pengujian data ya. Jadi data itu diuji apakah dia benar atau enggak, atau bisa diterima hipotesisnya atau enggak ya, kayak kayak gitu ya. Oke, so nomor satu langsung aja. Kita punya empat data X1 X sampai X4 dengan C-nya adalah 2. Hitunglah sigma X1 dibagikan dengan C. Nah, ini hati-hati ya. Kalau misalnya kita menulis apa namanya notasi sigma, hati-hati. Kalau misalnya kita tulisnya seperti ini, berarti artinya adalah kita bagi dulu dengan C, barulah dijumlahkan. Sehingga ini definisinya adalah X1 bagi C tambah X2 bagi C tambah X3 bagi C ditambah dengan X4 bagi C. Sehingga langsung kita hitung 42 per 2 tambah 50 per 2 tambah 51 per 2 tambah 38 per 2. Nah, jadinya ini jawabannya adalah berapa nih? 42 bagi 2 itu 21 tambah 25 tambah 51 bagi 2 berarti 25,5 ditambah dengan 19. Sehingga hasilnya adalah jawabannya adalah 90,5. Nah, kenapa kok beda? Kira-kira ada bedanya nggak sih kalau misalnya nulisnya begini? Sigma XI per C. Nah, kira-kira ada bedanya nggak? Nah, sama kalau misalnya sigma XI per sigma C. Nah, cuman karena berhubungan ya, apa namanya, si C-nya ini nggak bervariasi ya. Jadi di sini kita anggap bahwa kan kita punya 4 data nih. Jadi C2 ini itu adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 itu sama dengan 2. Nah, berarti kalau misalnya kalau C-nya beda-beda, hati-hati ya. Apa namanya? Kalau kita nulisnya begini nih, misalnya kan sigma XI per C gitu ya. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagikan dengan C. Yang di sini C1, C2, C3, C4 lah kita bikinnya ya. Nah, kalau kayak gini ini sebenarnya sama kalau misalnya untuk nilai yang C yang sama ya. Jadi hati-hati. Ini jawabannya 90,5 juga nih. Nah, kenapa kok bisa sama masa hasilnya? Karena gini, lihat dulu. Di sini C-nya tidak dibedakan. Jadi kalau misalnya C-nya nggak dibedakan, sebenarnya notasi sigma daripada sigma XI dibagi C ini itu akan sama dengan sigma XI dibagikan dengan C. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini yang punya data ke atau misalnya yang ke 1, kedua, ketiga hanyalah X-nya saja. C-nya nggak ada. Tapi kalau misalnya nih, apakah akan sama kalau misalnya XI per CI sama dengan sigma XI per sigma CI? Ini belum tentu sama ya. Karena kalau misalnya kita menjumlahkan pecahan yang berbeda kan harus pecahannya disamain dulu dong penyebutnya. Nggak bisa langsung asal jumlahin. Nah gitu. Jadi harus hati-hati terhadap notasi sigma sendiri ya. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah yang C. Yang nomor 2 hitunglah rata-ratanya. Ya udah. Ingat rata-rata atau mean atau X bar itu adalah jumlah data bagi banyak data. Kan basic kalimatnya begitu ya kalau kita bikin rumus. Jadi ya berarti 42 tambah 50 tambah 51 tambah 38 kita bagi dengan 4. Berarti X barnya adalah berapa tuh? 42 tambah 51 tambah dengan 38 adalah 181 per 4. Berarti 181 per 4 ini kalau kita 181 bagi 4 adalah 45,25. So jawaban yang mendekati adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Jadi di tes formatif pertama ini kita bahas mean, median, modus ya. Oke, jadi gampang ya. Oke. Nah, jadi untuk nomor 3, 4, 5 ternyata mengambil sumber data yang sama, yaitu adalah nomor 4 sama nomor 5 mengambil sumber data yang sama dari nomor 3. Ditanya hitunglah rata-rata, median, dan modusnya. Ya udah, karena berhubung kita juga cari median, ingat, median itu kan adalah nilai tengah, yang dimana nilai tengah itu kan berarti sudah diurutkan siapa yang di tengah. Ya sudah, berarti dari nomor 3 ini datanya kita rubah dulu. Dari yang paling kecil kita urutkan. Oke, jadi datanya itu adalah 30, 31, terus kemudian habis 31 berarti 40, kemudian habis 40 berarti 58. 58-nya ada 2 kali ya. Nah, 58-nya ada 2 kali. Kemudian habis 58 dia 60 dulu. Nah, habis 60 dia baru 75. Habis itu 78, 80 sama 90 ya. Oke. Berarti kalau ngitung rata-rata doang, kalau untuk soal nomor 3 doang kita nggak bahas mediannya sekaligus, ya of course nggak usah diurutin, nggak apa-apa. Ya udah, berarti untuk nomor 3 X barnya ingat jumlah bagi banyak. Ini banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data ya. Ada 10 data. Oke, berarti jadinya adalah 30 tambah 31 tambah 40 tambah 58 tambah 58 tambah 60 tambah 75 tambah 78 tambah 80 tambah 90 dibagi dengan 10 ya. Dibagi dengan 10. Berarti X barnya berapa nih? Ya udah, hitung dulu ya. 30 tambah 31 tambah 40 tambah 58 tambah 58 tambah 60 tambah 75 tambah 78 tambah 80 tambah 90 adalah 600 ya. Jadi X barnya adalah 600 dibagi dengan 10 sehingga jawabannya X barnya adalah 60. Jadi apa sih yang dapat disimpulkan gitu ya dari data ini? Ternyata data ini dari 30 sampai 90 ini dengan data seperti ini yang sebanyak 10 data, ternyata rata-ratanya atau kurang lebihnya mereka adalah angka 60 ya. Soal nomor 3 jawabannya adalah yang C. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 untuk mencari median, mungkin kalian masih ingat terkait dengan ini saya nggak ngasih rumus aja ya. Karena kalau untuk cari rumus kalian bisa cari sendiri. Nah, ini rumus-rumus waktu SMP atau SD ya. Cari aja kalau misalnya ini kan data tunggal ya. Otomatis kalau misalnya median untuk data tunggal ya. Median untuk data tunggal itu bergantung sama apa? Bergantung sama banyak datanya berapa banyak. Kalau misalnya n-nya ini ganjil alias banyak datanya ganjil, berarti x ke n-nya atau mediannya itu adalah x ke n tambah 1 dibagikan dengan 2. Itu kalau mau pakai rumus. Kalau yang n-nya genap, itu adalah mediannya adalah x ke n tambah x ke n tambah 1 alias setelahnya dibagikan dengan 2. Gitu ya. Sorry. Ini ada per 2-nya ya. Jadi di sini jadi x ke n dibagi 2 sama x ke n dibagi 2 terus ditambah dengan 1. Jadi data yang setelah dibagi 2 terus sama setelahnya. Terus habis itu baru dibagi dengan 2. Jadi kalau kita punya 10 data, kalau emang kita mau ngikutin rumus tersebut, berarti M-nya adalah data ke 10 dibagi dengan 2, ditambah dengan data ke 10 dibagi 2 ditambahkan dengan 1 per 2. Nah, berarti data ke 5 sama ditambah dengan data ke 6 dibagi dengan 2. Ya udah, kita lihat data ke 5 yang mana nih? 1, 2, 3, 4.
5 sama data ke-6 ya. Ini X5, ini X6. Ya udah, berarti jadinya adalah 58 tambah 60 dibagi 2, jawabannya adalah 59. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang B. Nah, tapi bisa nggak sih diakalin tanpa pakai rumus? Bisa, gampang kok. Misalnya saya punya 10 data atau alias 10 angka. Kalau misalnya saya bagi 2 sama rata, berarti bagaimana sebelah kirinya? Ya, ada 5 angka atau 5 data di kiri dan ada 5 data di kanan. Ya, ini L-nya ini keterangannya adalah left, R ini adalah right ya. Ya udah, berarti kalau 10 data 5 di kiri berarti dari angka 1 sampai angka ke-5. Sedangkan untuk yang kelima yang di sebelah kanan itu pasti angka ke-6 sampai angka ke-10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-ratanya atau medianya itu pasti ada di sini. Ya. Jadi medianya itu ada di sini. Tuh, seperti itu ya. Jadi medianya ini pasti kita lihat nih pakai cara yang kayak gini. Bener nggak data kelima ada di antara data kelima sama data keenam? Betul. Karena ada di antara, makanya kita harus bagi 2 alias tengah-tengah rata-ratanya lagi. Oke, itu untuk nomor 4 ya. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai untuk menentukan kuartil juga bisa ya. Oke, untuk nomor 5 ini pertanyaan yang gampang ya. Berapakah modusnya? Gampang. Modusnya karena berhubung dari 10 data ini yang paling sering atau yang paling banyak muncul adalah angka 58. Berarti ini adalah modusnya. Jadi modusnya jawabannya adalah 58. So nomor 5 jawabannya adalah yang A. Nah, jadi gini. Berdasarkan data yang ada di nomor 3, kita dapat menarik kesimpulan. Nah, itu cara bacanya gitu. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa oh, nilai rata-ratanya nih nilainya kurang lebih segini loh, gitu loh. Nah, tapi kita nggak tahu apakah nilainya itu ada yang under atau ada yang di upper gitu ya. Contoh, kalau misalnya orang bilang, oh nilainya rata-rata 60, berarti kemungkinan besar 60. Tapi kan kita nggak tahu nilai realnya berapa. Apakah ya kalau pasti di bawah 60, kira-kira di bawahnya itu berapa? Berapa banyakkah atau mungkin gimana? Karena namanya 60 ini kan belum tentu misalnya pasti bakal di tengah-tengahnya 60. Bisa aja ternyata karena ada sesuatu akibat rata-ratanya nih 60 nih gitu. Nah, kemudian oke, rata-ratanya 60. Kemudian ternyata pas kita belek atau misalnya kita punya 10 data, ternyata kalau saya bagi 2 datanya ternyata medianya itu 59. Dan modusnya itu adalah 58. Nah, jadi kalau misalnya ini sebenarnya gini. Kalau kita bicara data yang normal gitu ya. Kita bicara data yang normal, biasanya ini pasti begini nih. Ini kalau kita bicara data yang normal. Bahkan di bukunya pun juga wait, bentar dulu. Coba saya cek. Ini ada di kegiatan belajar 1 atau kegiatan belajar 2 ya. Oke. Oh, kayaknya ada di kegiatan belajar 1. Kalian bisa cek di halaman 3.14. Di situ ada bahas. Kalau misalnya normal, maka gambar ini adalah grafik distribusi normal. Di mana ini ada tengah-tengahnya dibagi sama rata, yang dimana adalah ini adalah mean, median sama modus. Itu kalau normalnya. Ibarat kata nih, kalau misalnya kalian, jadi kalau misalnya bahasa kasarnya tuh gambar yang ini ya. Oke, jadi mungkin ini akan saya hapus terlebih dahulu ya, karena ini kan cuma hitung-hitungan doang. Jadi kalau misalnya kita bahas normalnya atau kita bagi sama rata, ini distribusi normal, maka bisa mengatakan bahwa yang kecil sama yang gede itu terbagi sama rata dan kebanyakan datanya itu ada di tengah-tengah. Jadi ibarat kata nih kalau misalnya nilainya 60,
Ya misalnya rata-ratanya kayak tadi di soalnya adalah rata-ratanya 60. Oke. Terus kemudian kita tahu bahwa dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa mungkin medianya ini kan medianya ada di sini ya, ini medianya. Ternyata di sini medianya adalah 60 juga. Karena kan distribusi normal. Dan modusnya ini juga 60. Ingat ya, modusnya 60. Nah, karena biar paling gampang, biar modus yang paling angka paling banyak itu adalah 60. Terus habis itu di tengah-tengahnya 60 dan rata-ratanya 60, ya paling gampang angkanya seperti ini. 60, 60, 60, 60. Nah, gitu. Terlepas dari bisa plus minus 1. Misalnya di sini 58, di sini 61, kurang lebih begitu ya. Karena namanya kalau rata-rata itu kalau misalnya kita tambahin kiri 1, di kiri dikurang 1, di sebelah kanan tambah 1, itu akan jadi imbang. Nah, ternyata karena kita mau biar apa namanya sih modus medianya ini, cuman kita bikin data yang kurang lebih hampir sama rata gitu. Ya udah, misalnya ini 70, 80, ini 90. Jadi yang gede-gede ini angkanya sedikit. Nah, kemudian yang kecil-kecil berarti ini 50, 40, 30. Yang data yang kecil juga sedikit. Nah, ini adalah data yang dianggap normal. Namun, kenyataannya nggak seperti ini. Oke, mungkin kita bahas ada mungkin waktu sekolah, waktu SMA pasti banyak, apalagi jurusan IPA ya. Atau mungkin SMP. Wah, gedak banget nih sama fisika soalnya susah, segala macam. Akhirnya nilai jelek. Nah, kalau misalnya orang bilang rata-ratanya 60, atau mungkin rata-ratanya 50, pertanyaannya adalah ya, apakah kebanyakan tengah-tengahnya 50, terus yang gede dikit, yang kecil dikit? Nah, bisa jadi yang kecilnya tuh lebih banyak gitu loh. Ya. Sehingga apa? Kalau misalnya datanya lebih condong ke yang versi kecil alias yang kecilnya banyak, maka ini akan mengalami yang namanya seperti ini. Set. Jadi harusnya misalnya kan kita tahu bahwa mean itu kan ada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian apa namanya rata-ratanya dah. Nah, alhasil karena berhubung yang harusnya begini, otomatis median sama modusnya bergeser. Modusnya harusnya di tengah-tengah, jadi di sini modusnya. Ini rata-rata ya, ini mean atau X bar deh saya tulisnya ya. Jadi yang biru ini adalah X barnya, sedangkan untuk meannya di tengah-tengah sini. Tetap ya masih di tengah-tengah ya. Kayak gini nih, ini meannya. Jadi ini terkait dengan apa sih namanya? Kalau bahasa Inggris saya tahu skewness ya. Skewness itu terkait dengan menceng ya. Jadi karena berhubung nih, karena datanya lebih condong ke kiri gitu ya, lebih condong ke kiri alias yang kecil lebih banyak gitu ya. Alhasil dia menyebabkan data ini menceng ke kiri. Jadi seolah-olah yang di sebelah kanan ini alias yang nilainya gede-gede ini merupakan suatu kelainan gitu. Nah, begitu juga sebaliknya akan menyebabkan dia menceng ke kiri, atau ini berarti ini skewness ya namanya ya. Kalau misalnya kebanyakan yang di kanan, maka datanya jadi begini. Set. Gitu ya kurang lebih gambarnya. Kalau kalian mau lihat gambarnya, kalian bisa lihat gambar di bukunya. Nah, ini juga sama. Kita X bar kita bahas kurang lebih di sini. Nah, kemudian karena berhubung dari data yang mediannya di tengah-tengah juga, maka kalau misalnya datanya lebih banyak ke kanan, maka pasti dia geser ke kanan. Nah, terus abis itu modusnya yang ngikutin yang di sini yang paling banyak. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, bahasa kasarnya tuh sebenarnya kita bisa memperkirakan datanya kira-kira bentukannya gimana. Jadi ini kalau dia normal ya, kondisi normal yang dimana yang gede sama yang kecil ini jumlahnya seimbang.
Tapi kalau yang di sini nilai kecilnya lebih banyak dan yang lebih gede ini nggak bisa, yang nilainya gede nggak bisa ngimbangin, sehingga terjadinya condong ke kiri, atau berarti uh, skewed to the left, atau menceng ke kiri ya. Menceng ke kiri. Oke, kemudian yang di sebelah ini yang terakhir adalah nilai nilai besar itu lebih banyak. Jadi karena nilai yang besar lebih banyak, seolah-olah yang nilai yang kecilnya ini adalah suatu kesalahan dan menyebabkan datanya yang harusnya sama rata jadinya skew to the right atau menceng ke kanan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi pergeseran data kayak misalnya nih, oh ternyata datanya normalnya sebegini, tapi karena ada yang lebih dominan, dia akan mengalami kemencengan gitu ya, atau skewness gitu ya kurang lebih. Nah, oke. So, jadi kalau misalnya kita bicara data secara deskriptif ya kayak gini modelnya. Jadi kalau misalnya kita bicara data yang normal, tidak memiliki kemencengan, maka median modusnya ada di tempat yang sama. Mean sekian, misalnya mean 60, median 60 dan modusnya adalah 60. Nah, kalau misalnya sampai misalnya nih mediannya kan nggak bakal mungkin dong. Kalau menceng udah jelas banget. Mungkin nggak sih kalau misalnya misalnya nih meannya atau rata-ratanya 60, tapi ternyata modusnya 40. Wah, berarti data ini menceng banget nih ke kiri. Kenapa? Karena harusnya rata-ratanya 60, tapi karena berhubung yang nilai kecilnya lebih banyak menyebabkan dia modusnya bergeser dan mediannya pun pasti ikut bergeser. Ya nggak mungkin median itu pasti geser juga. Kalau misalnya kita punya, oke, kalau misalnya ini ternyata ini saya geser, ternyata 60-nya nggak di sini deh, atau misalnya 70 80-nya misal saya ilangin deh. Alhasil misalnya nih saya maunya 60 60, terus abis itu saya bikin di sini adalah angka 50 50, atau mungkin 50-nya masih begini deh. Ternyata di sini 40-nya saya tambahin. Nah, oke, kan jadinya geser dong. Jadinya lebih menceng ke kiri. Alhasil apa di sini? Kalau kita pakai data seperti ini, oke. Misalnya misalnya nih, meannya nih sama rata atau mungkin meannya 50 misalkan. Terus abis itu atau mungkin ini meannya berapa nanti dihitung sendiri. Terus bandingkan sama mediannya gimana, dibandingkan dengan modusnya gimana. Nah, pasti modusnya nih, oh ini 60-nya ada 4 biji ya. Nah, nggak bisa deh. Berarti ini kita bikin dia 50 lagi deh. Nah, begini misalkan. Sehingga modusnya jadi 40. Modusnya ini 40, ya kan? Modusnya 40. Terus mediannya itu ada di sini. Mediannya ini adalah 45 dan rata-ratanya rata-ratanya adalah 47 ya. Oke, rata-ratanya adalah X barnya adalah 47. Beda sama data yang sebelumnya yang medianya 60 ya kan. Terus modusnya 60, terus medianya juga 60. Nah, karena ternyata kebanyakan nilai 40-nya, ternyata apa? Mengakibatkan apa? Medianya geser. Meannya juga sama. Dan alhasil karena emang lebih kebanyakan yang kecilnya, makanya jadi menceng. Begitu juga untuk yang bawah nih ya. Jadi ini namanya adalah kemencengan ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk tes formatif yang pertama dan langsung saja kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Jadi untuk tes formatif kedua ini bahas median modus juga, ngasih ukuran tendensi pusat atau ukuran pemusatan data. Namun data yang dipakai bukan data tunggal lagi, melainkan data berkelompok yang punya interval. Nah, jadi kalau misalnya masih ingat terkait dengan data waktu SMA kan juga belajar tuh ada median modus yang data tunggal sama data berkelompok. Nah, cuman di sini sebenarnya tergantung ya. Oke. Jadi misalnya nih dari nomor 1 langsung aja ya. Berapakah lebar kelas atau panjang kelasnya ini berapa? Oke, masih ingat panjang kelas bagaimana cara ngitungnya?
Ya, panjang kelas itu ngitung aja nih batas bawah, batas atas, antara batas atas sama batas bawahnya. Jadi kayak misalnya nih, panjang kelas berarti batas atas atau batas bawah kelas sesudahnya dikurangin dengan panjang batas bawah atau batas atas kelas sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung panjang kelas ya berarti 15 kurang 10, boleh. Boleh nggak kalau misalnya kita mau pakai 19 kurang 14? Boleh. Boleh nggak kalau mau pakai 29 kurang 24? Boleh. Mau pakai 25 kurang 20 juga boleh. Yang pasti ini untuk soal ini ya, alias data seperti ini, kita punya panjang interval panjang kelasnya atau lebar kelasnya adalah 5. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, kemudian berapakah nilai tengah untuk kelas interval daripada 20 sampai 24? Ingat, untuk menentukan nilai tengah itu tinggal ditambahin ujungnya terus dibagi 2 kan. Batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Sehingga kalau misalnya kita untuk kelas yang pertama nih, nah, ini kelas 1, 2, 3, 4, maka kalau 1 nilai tengahnya alias XI-nya ya, nah, nilai tengahnya adalah 10 tambah 14 bagi 2 itu adalah berapa? 12. Yang sebenarnya kalau kalian mau hitung manual bisa 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, tengah-tengahnya di sini. Angka 12 ya. 10, 11, 12. Yang kedua, XI-nya adalah 15 tambah 19 bagi 2. Yang walaupun sebenarnya kita tahu bahwa di sebelumnya kan kita udah bahas ya, bahwa kalau misalnya udah kita tahu panjang kelasnya berapa, nilai tengah itu pasti akan mengikuti. Jadi kalau misalnya panjang kelasnya 5, ini udah pasti 17. Nah, coba dicek deh. 15 tambah 19 kan 34 bagi 2 17. Oh, benar. Atau 15, 16, 17, 18, 19, 17 di tengah. Kemudian yang ketiga, XI-nya adalah 20 tambah 24 bagi 2, atau kalau langsung tambah 5 jadinya adalah 22. Terus kemudian yang keempat, XI-nya adalah 25 tambah 29 bagi 2 jadinya adalah 27 ya. Sehingga nilai tengah kelas interval 20-24 alias kelas ketiga adalah 22. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Nah, berapakah median, berapakah mean, berapakah modus? Nah, di sini kalau misalnya kita nggak bahas secara detail, sebenarnya kan kita tahu bahwa ini ya, karena berhubung kita nggak tahu nih, jadi ini kita lihat, coba cek dulu, kita totalin dulu. Berapa sih frekuensinya? 5 tambah 3 8 tambah 2 10 tambah 4 14. Nah, berarti kalau 14, kalau kita bahas median ini berarti ini kan ada di data ke-7 sama data ke-8. Kenapa bisa dapat seperti itu? Karena kalau kita misalnya punya 14 angka, kita bagi 2 sama rata, berarti ada 7 angka di kiri dan ada 7 angka di kanan. Berarti di kiri angka 1 sampai ke 7 dan ini 8 sampai 14. Sehingga kita memperoleh ini mediannya ada di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 7 atau 8-nya ini ada di yang mana? Nah, ini 1 sampai 5. Terus habis itu ini 6 sampai 8. Terus habis itu 9 sampai 10, 11 sampai 14. Ya kan? Karena kalau misalnya nilai data yang 10 sampai 14 ini ada 5, berarti itu data ke-1 sampai data ke-5. Terus lanjut lagi 3 data berikutnya. Habis 5 ya pasti 6, 7, 8. 2 data berikutnya 9, 10. 4 data berikutnya ya berarti 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat sebenarnya data daripada si ini mediannya itu ada di mana? Ya, ini mediannya itu median ada di kelas kedua. Nah, yang dimana intervalnya adalah 15 sampai 19. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara ngitungnya biar dapat ininya? Nah,
tadi kita udah nyari kan data tengahnya. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya gini ya, kalau mungkin yang kalian masih ingat terkait dengan, oke, mungkin ini saya tambahin dulu aja ya. Ini kan data ke 1 sampai data ke 5. Terus ini terkait dengan data tengah ya. Satu di sini aja. XI ini adalah 12, 17, 22, 27. Nah, kalau misalnya masih ingat terkait dengan median, rumus median ya, yang rumusnya begini. Median itu adalah TB kelas median ditambahkan dengan setengah N, dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median itu sendiri dikalikan dengan panjang kelas. Sebenarnya ini tidaklah salah ya, karena ini pendekatan yang lebih detail lagi, ibarat kasarnya gitu. Cuman kalau misalnya kita boleh bilang nggak sih, median tuh ada di kelas kedua alias data ke-15 sama ke-19, kita bicara aja nih. Oh, ternyata mediannya tuh 15 sampai 19 atau gitu ya. Atau ke nilai tengahnya yaitu adalah 17. Nah, tapi coba kita cek dulu dengan rumus yang ini misalkan. Ya, median berarti kan ini kelas mediannya ada di sini ya, ada di kelas kedua. Nah, kelas kedua tepi bawahnya berapa? 14,5 ditambah dengan setengah kali 14. Jadi kita nggak pakai yang kayak gini modelnya, kita langsung pakai setengah N nya aja, dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya udah, kelas mediannya nih ini kan kelas median ya, ini kan kelas untuk mediannya sendiri. Nah, sebelum kelas median di atasnya tuh ada berapa? Cuman satu kelas doang dengan frekuensinya 5. Ya udah, berarti frekuensi totalnya 5. Per frekuensi kelas mediannya itu sendiri adalah 3. Dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Nah, coba kita hitung. 14,5 ditambah dengan, ini 7 ya, kurang 5 adalah 2 per 3 kali 5. Sehingga jadinya adalah median sama dengan 14,5 ditambah dengan 10 bagi 3 ya. Bagi 3 itu adalah 3,33. Berarti medianya ini kurang lebih adalah 17,83. Ini kalau kita menggunakan pendekatan formula yang seperti ini. Cuman kalau di buku ini kita hanya membahas kurang lebih, oh medianya tuh ada di kelas yang ini sama kelas yang ini loh. Atau kalau ibarat kata nih, ternyata medianya itu adalah nilai tengahnya yaitu adalah 17 ya. Kalau ini dia kayak hanya sekedar pendekatan menggunakan apa sih namanya, kalau bahasa kasarnya tuh pakai interpolasi ya. Kayak misalnya kalau kita mau nyari akar tuh kan bisa pakai interpolasi. Yang interpolasi tuh yang kalau masih ingat terkait dengan konversi suhu yang ada 2 termometer. Misalnya di sini 0, atau mungkin di sini kalau di sini kiri 0, di sebelah kanan ini 10. Kalau di sini 100 ternyata 120. Maka kalau misalnya di sini 60, di sini berapa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, sudah. Berarti untuk nomor 3 itu jawabannya B ya, karena kita ngikutin pakai yang di buku yang dimana medianya ini tetap pakai nilai tengah aja. Tapi tidak memungkinkan, kalau mungkin tutornya mau pakai yang ini ya dipersilakan saja ya. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini udah jelas banget. Kalau nomor 4 ini masih sama ya. Oke. Jadi untuk nomor 4, kalau misalnya kita mau menghitung kira-kira rata-ratanya berapa, of course ini gampang. Jumlah data bagi banyak data. Ya kan? Nah, banyak data. Ya udah, berarti permasalahannya adalah kalau kita mau menghitung jumlah data, of course kita nggak bisa pakai batas bawah atau batas atas atau tepi bawah atau tepi atas, melainkan nilai tengahnya menggunakan pendekatan seperti itu. Jadi kita menghitung nilai rata-rata itu menggunakan pendekatan nilai tengah. Ya sudah, berarti untuk X barnya sendiri berarti 12 dikalikan dengan 5. Karena ternyata 12-nya ini ada 5 kali. Ya, kalau kita hitung kan 12 tambah 12 sebanyak 5 kali, itu sama aja 12 kali 5. Tambah 17 kali 3, tambah 22 kali 2,
tambah 27 kali 4 per, banyak datanya, 5 tambah 3 tambah 2 tambah 4. Berarti ini jadinya adalah 60 tambah 51 tambah 44 tambah 108 per 14. Berarti berapa tuh? 60 tambah 51 tambah 44 tambah 108, terus kemudian dibagi 14. Jawabannya adalah 18,78. Atau dari pilihan gandanya yang mendekati adalah yang C, ya. Oke, so untuk soal terakhir ya, terkait dengan modus. Nah, modus. Oke, dari sini sudah jelas sekali bahwa frekuensi paling banyak itu ada di kelas pertama. Sehingga kalau kita bahasa kasarnya ini adalah kelas modusnya nih. Ya, kelas modusnya. Berarti bisa kita katakan bahwa kelas modusnya atau modusnya ada di kelas ke-1 yang punya interval 10 sampai 14, atau kita bahasa kasarnya nilai tengahnya adalah 12. Sehingga kalau kita emang mau pakai yang kayak model median, kita pakai nilai tengahnya aja, maka nomor 5 jawabannya adalah yang A. Nah, tapi ingat, waktu pas di SMA kita menggunakan pendekatan lagi, pendekatan yang lain. Gimana tuh? Nah, yang rumusnya adalah MO sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan delta. Ini sebenarnya tergantung ya. Mungkin definisinya beda-beda. Saya mau pakai delta 1 atau D1 deh ya. D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, D1-nya ini adalah selisih sebelum sama sesudah. Jadi kalau misalnya kita punya ini berarti D1-nya itu adalah 5 dikurang dengan 0, yaitu adalah 5 karena kelas sebelumnya kan nggak ada, alias frekuensinya tuh 0. Sedangkan untuk D2-nya adalah selisih frekuensi dia dengan sesudahnya. Ya udah, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. Ingat ya, selisih. Cuman karena berhubung pasti modus yang ini pasti paling gede, nggak bakal mungkin ketukar tempatnya. Ya udah, berarti sama dengan tepi bawah kelas modus, yaitu adalah 9,5 ditambah dengan 5 per 5 tambah 2 dikalikan dengan 5. Sehingga modusnya adalah 9,5 ditambahkan dengan 5, atau berarti ini 25 per 7 ya. Berarti modusnya adalah 9,5 tambah 25 per 7 itu adalah 3,57 atau 3,6 ya, kita pakai pendekatan aja langsung. Yang berarti kalau misalnya 9,5 tambah 3,6 jawabannya adalah 13,1. Nah, beda lagi kan pendekatan jawabannya kan. Ya, emang begitu ya. Oke. So, dengan begitu ya. Jadi emang kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang simpel sama pendekatan yang lebih spesifik lagi, biasanya pasti bisa berbeda hasilnya. Karena emang menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, tapi ingat ya, yang rumus yang modus itu sama rumus yang median itu tidaklah salah, karena itu pendekatan yang emang berbeda ya. Kalau mungkin yang ini lebih rinci, kalau yang ini ya yang berdasarkan apa yang ada di data itu. Karena buat apa sih nyari nilai tengahnya tapi nilai tengahnya nggak dipakai? Nah, kan gitu ya. Karena data ke 10 sampai data ke 14 misalnya nih, yang kelas 1 nih, kan ada nilai 10 sampai 14. Itu kan sama aja kurang lebih dengan data yang nilai 12 gitu loh maksudnya. Jadi daripada capek-capek kita menggunakan pendekatan di buku atau di bahan ajar SPA 4123 ini, statistik ekonomi itu, ya udah pakai nilai tengahnya aja nggak apa-apa. Karena nilai tengahnya itu sebagai representasi atau mewakili daripada nilai intervalnya itu sendiri, ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at saweri.co ya, dan via Kris. So saya izin pamit. Jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.